Sampai akhirnya ada seorang dosen menghampiri saya. Kamu dari mana? Dari Indonesia, saya bilang. Ngapain di sini? Lagi mau ke rumah sakit. Kamu bisa bahasa Arab? Bisa. Dites bahasa Arabnya. Lancar, bagus. Kamu punya hafalan Quran? Punya. Dites hafalan Qurannya. Lancar, bagus. Ditawarin sama dia. Antum mau kuliah di sini gak? Mau. Silakan daftar. Kamu gratis. Gratisin dulu saya di mana-mana itu. Aduh, saya bilang jadi gak enak. Nah, warga Gaza ini meskipun mereka itu modern, tapi mereka ini bukan orang-orang mampu. Mereka ini orang yang krisis dari berbagai hal. Krisis pandang, pangan, papan, krisis bahan bakar. Para pegawai PNS di Gaza, PNS di Gaza itu digaji 40% gajinya itu. Mereka memang jadi ada orang Malaysia nih datang ke Gaza. Kaget dia ngeliat kondisi Gaza. Kok Gaza kok kayaknya kok keren gini kan? Nanya dia ke guide-nya orang Gaza itu. Ternyata kalian tuh enggak seperti yang saya bayangkan ya. Apa kata orang Gaza? Brother, we are not poor, we are broke. Kami ini bukan miskin, kami ini bangkrut. Gitu kata orang Gaza itu. Mereka tuh orang-orang jenius, tapi mereka tuh dibatasi oleh Israel dalam blokade itu ya. Jadi mereka dibuat krisis bahan bakar, krisis pangan, krisis moneter. Ketika saya di Gaza, mereka tuh lagi orang krisis membutuhkan bantuan dana. Tapi ketika mereka bertemu dengan saya, orang Indonesia, mereka berusaha mengesampingkan dulu penderitaan mereka lupakan dulu krisis mereka demi memuliakan kita orang Indonesia. Masya Allah. Dan setiap kali saya ngobrol dengan para politisi, dengan para akademisi, para ulama, emak-emak, bapak-bapak, anak-anak, kita ngobrol, diskusi, dan saya orangnya memang senang ngobrol. Di ujung pembicaraan, orang Gaza ini selalu mengatakan hal yang sama. Apa kata mereka? Akhi Muhammad Hussein, billahi alaik, lama terja ala Indonesia, salim ala ahbabina fi Indonesia. Kata mereka, Akhi Muhammad Hussein, kalau suatu hari nanti Anda pulang ke Indonesia, tolong sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami, salam rindu kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kami sampaikan amanat salam dari warga Palestina di Gaza untuk antum semua di Indonesia dengan ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu akhirnya saya di Gaza tiba 2011, saya merasakan 4 agresi militer. 4 sampai sekarang 4 ya. 2011 kami dibombardir selama 8 hari, 2014 50 hari. Begini Ustaz. Begini Pak. Ada yang bertanya kenapa sih Gaza yang diserang? Palestina ini kan sebuah negara yang cukup luas, 78.000 km persegi. Gaza ini cuma kepingan kecil dari Palestina. Kenapa Gaza yang diserang? Gaza yang dibombardir berkali-kali. Suatu hari seorang wartawan Yahudi bertanya kepada David Ben Gurion, Perdana Menteri Israel yang pertama. Gini pertanyaannya, wahai Bapak David, Perdana Menteri, kami menyaksikan kok, memantau, kenapa Israel ini wilayahnya dari hari ke hari terus meluas, melebar, membesar. Nah itu dia Israel ya. Kenapa terus meluas membesar? Itu di mana sih ujungnya? Gitu. Itu di mana sih batasnya? Apa jawaban Ben Gurion? Jawaban Ben Gurion gini, jawaban Ben Gurion. Dengan tenang dia menjawab, batas wilayah negara Israel itu sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Itu ambisi mereka itu. Jadi mereka itu nggak pernah benar-benar berambisi hanya menguasai Palestina. Kalau tentara mereka bisa menjangkau Saudi Arabia, itu Makkah Madinah terjajah itu. Kalau tentara mereka bisa menjangkau Mesir, Yordan, Suriah, habislah. Bahkan kalau tentara mereka bisa menjangkau Pekanbaru, ya berubah jadi Pekan Lama ini. Nah, maka tapi hari ini Israel terbentur oleh satu batu yang sangat kokoh yang tidak bisa dia taklukkan yang bernama
Gaza. Itulah alasannya. Maka 2008, 2009 mereka bombardir Gaza selama 22 hari. Dengan kekuatan penuh Gaza bertahan. Israel terpaksa menarik pasukannya dengan membawa kekalahan. 2012 saya sudah di Gaza itu. Kami dibombardir selama 12 hari. Gaza bertahan, bahkan menang. Kemudian 2014 lebih brutal lagi. 50 hari kami dibombardir, Gaza bertahan. 2021 ini pertama pengalaman ketiga saya, lebih masif serangan ke Gaza itu. 14 hari kami dibombardir, Gaza bertahan, Masya Allah. Dan selama 3 kali agresi saya tinggal di Gaza, saya selalu dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri. Halo Mas Husen, iya Pak, saya bilang. Ini kami memantau Gaza ini panas nih. Anda sebaiknya evakuasi. 3 kali agresi, 3 kali saya ditawari evakuasi, 3 kali saya menolak evakuasi. Kenapa? Karena saya sebagai seorang jurnalis, saya masih memiliki kesempatan untuk berjuang di sana. Saat itu meskipun listrik cuma beberapa jam per hari listrik, tapi internet masih jalan, masih bisa saya akses. Karena saya jurnalis, senjata saya adalah internet hari ini ya, untuk menyampaikan kabar. Kenapa Ustadz enggak angkat senjata itu? Kayak ini kita ini semangat ingin angkat senjata, jihad dengan senjata. Banyak yang ngomong gitu ke saya, lewat DM, lewat komentar. Saya Pak, Bu, saya kalaupun mau daftar, enggak akan terima. Ada kriterianya, ada spesifikasinya. Ya, barang saya ini mohon maaf enggak masuk. Dan juga ya ada banyak persyaratannya gitu ya. Lagi pula teman-teman saya di Gaza sepakat, Sen, kamu mah jangan angkat senjata. Kalau kamu angkat senjata, berapa yang bisa kamu bunuh? 1 orang, 2 orang Yahudi, 3 orang Yahudi. Habis itu kamu dibunuh. Tapi kamu itu sebagai jurnalis itu yang paling strategis. Itu yang kami perlukan kata mereka. Kenapa? Karena kamu sebagai jurnalis, kamu tidak mungkin tidak membunuh 2-3 orang Israel, tapi kamu bisa menyentuh jutaan hati di luar sana untuk kamu ketuk. Kamu bisa menjangkau jutaan pasang mata untuk kamu buka di situ. Karena kami orang Gaza ini nggak bisa bahasa Indonesia, jadi kamu yang bisa jadi juru bicara kami di sana. Itu lebih kami butuhkan daripada kamu angkat senjata di sini. Nah, gitu jadi kita saling berjuang, saling membantu, tapi dengan peran masing-masing. Banyak yang DM ke saya, Ustadz saya mau ke Gaza, Ustadz mau angkat senjata. Siap, saya siap syahid. Saya bilang, masnya bisa bahasa Arab gak? Gak bisa Ustadz. Aduh saya bilang, gak bisa bahasa Arab ke Gaza ngapain? Jadi beban. Ya, mau perangnya pakai bahasa isyarat? Gak bisa gitu. Iya. Jadi mohon maaf ya, sekarang ini warga Gaza, dia gak pernah minta kirim pasukan kalian, gak pernah. Kecuali kalau kita nih anak muda datang ke sana sambil bawa 6 unit tank baja, nah itu mungkin boleh tuh. Atau sambil bawa 5 unit jet tempur. Kalau bawa badan doang gini mah gak dibutuhin sekarang di Gaza itu. Masih ada stok di sana untuk berjuang dan kita nggak masuk kriteria orang Gaza. Jadi itu. Maka saya bertahan. Sampai muncullah 7 Oktober 2023. Biasanya sebelum ini Israel menyebutnya operasi militer. 2008, 2012, 2014 operasi militer. Tapi kali ini Israel untuk pertama kali dalam 50 tahun mereka mendeklarasikan status perang. Dan bukan melawan negara, perang melawan sebuah kecamatan bernama Jalur Gaza. Yang luasnya ini, Pekanbaru berapa luasnya Pekanbaru? Ada yang tahu gak? Luas Pekanbaru 600 km persegi ya, 630. Gaza itu luasnya 360 km persegi, separuhnya dari Pekanbaru. Bayangkan Israel mendeklarasikan perang melawan Gaza. Dan mereka tahu kalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami, teknologi militer yang canggih punya Israel, jumlah tentara yang banyak berkali lipat dibandingkan kekuatan di Gaza, mereka tetap nggak akan bisa menaklukkan Gaza. Tahu mereka itu, sadar. Makanya kali ini Israel dengan muka tembok, dengan tanpa rasa malu, mereka mengemis-ngemis bantuan militer ke Amerika, Inggris, Jerman, dan negara-negara Eropa. Jadi Gaza dikeroyok oleh
tiga negara adidaya, Israel, Inggris, Amerika, dengan dukungan 24 negara Eropa. Dikeroyok. Karena Gaza nggak bisa tundukkan oleh Israel semata. Dan ini sudah 4 bulan Gaza belum tunduk. Masya Allah. Saya kasih gambaran dikit ya. Hiroshima ini kota besar di Jepang. Luasnya 900 km persegi. Hiroshima. Artinya apa? 3 kali lipat Gaza. Diserang oleh Amerika dalam perang dunia kedua. Dijatuhi bom oleh Amerika dan sekutu-kutunya. Dijatuhi bom seberat 15.000 ton. Hiroshima. Hitungan hari, sehari 2 hari angkat bendera putih mereka menyerah. Gaza dikeroyok oleh Amerika, Inggris, Jerman, Israel. Sudah lebih dari 70.000 ton sejauh ini. Gaza belum juga menyerah. Gaza bertahan. Maka kali ini mereka ngomongnya sih perang. Tapi yang di lapangan yang saya lihat ini genosida. Genosida dan parah sekali ini. 5 hari pertama serangan kali ini itu kerusakannya sudah melampaui 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Kehancuran Gaza hari ini sudah melampaui kehancuran Afghanistan, Irak, Suriah kalau digabung. Menurut pengamat ekonomi mengatakan Gaza membutuhkan 96 tahun untuk kembali normal. Untuk rekonstruksi. Ya. Maka kali ini di hari pertama internet putus, listrik putus. Saya sebagai seorang jurnalis, senjata saya dicabut, saya nggak bisa berjuang. Maka kali ini saya menerima tawaran evakuasi dari Kemenlu. Mas Hussein, ini sudah sangat parah nih Mas, Anda harus pulang dulu karena Anda masih dibutuhkan di Indonesia, itu kata Kemenlu. Akhirnya saya terima evakuasi. Tapi Bu, kalau saya bicara evakuasi, enggak segampang evakuasi yang kita bayangkan. Saya kalau evakuasi artinya apa? Artinya saya harus menjangkau perbatasan bersama istri dan anak-anak saya ke perbatasan melalui sebuah jalur yang namanya Jalan Salahuddin. Itu jalur kematian. Saya sempat video ini. Ini adalah lokasi Jalan Salahuddin ini. Ini saya dokumentasiin di perjalanan. Ya. Lihat bagaimana bangkai mobil-mobil warga yang ditarget Jalan Salahuddin ini. Ya. Jadi ini gimana ceritanya? Di minggu awal agresi ke Gaza, perang ini, Israel mengultimatum warga di wilayah utara. Ya ingat ya, semua harus ke selatan. Karena utara akan dibumi hanguskan. Ketika mereka sedang bergerak ke selatan, lewat Salahuddin ini, lagi ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki, ada yang naik gerobak keledai, itu dibom. Hancur tuh, di jalan dihancurkan. Dan saya harus bawa keluarga saya ke perbatasan melalui jalan ini, jalan maut. Dengan drone pesawat tanpa awak di atas kepala saya itu, jet tempur kanan kiri ngebombardir, bismillah saya bilang jalan. Saya banyak doa sama anak-anak saya ya. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih dibombardir saat di jalan. Artinya kemungkinan meninggalnya lebih besar dibandingkan kalau saya dibom di rumah. Kan kalau di rumah kan tertimpa-timpa, mungkin kita selamat tapi dalam kondisi cacat itu ya. Kalau di bom itu lebih tenang sebetulnya di jalan itu, di mobil, gitu kan. Tapi kita ambil risiko itu untuk ke perbatasan. Sampai perbatasan, kami nunggu berjam-jam dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, lapar, haus. Ternyata kami nggak boleh lewat, kami ditolak. Kami bilang sama Bang Onim, Onim langsung lewat, cis, ya diperbolehkan diizinkan. Saya nggak boleh lewat, saya harus kembali lagi. Beberapa hari kemudian disuruh lagi ke perbatasan, gerak lagi, gagal lagi. 4 kali saya bolak-balik gagal. Sampai hari ke-35 baru saya ya setelah negosiasi alot antara pemerintah Indonesia dengan Israel dan dengan Mesir, akhirnya saya diperbolehkan keluar tanggal 12 November. 14 November saya take off dari Bandara Kairo. Tanggal 15 kami landing di Soekarno-Hatta. Ketika landing, banyak pesan masuk ke saya, pesan WhatsApp. Di antaranya kakak saya, Sen, kamu kan baru tiba, baru keluar dari medan perang, konflik berdarah.
Ini sudah banyak media-media televisi, radio, ngantri mau wawancara, podcast-podcast, masjid-masjid sudah minta kamu datangi. Tapi kami sekeluarga sepakat kamu harus istirahat dulu 3 hari. Baru kamu terima undang-undang itu, undangan-undangan itu. Ketika saya membaca kata-kata istirahat, geleng-geleng kepala saya. Berani-beraninya saya berpikir istirahat saat ini. Sementara di Gaza, teman-teman saya dibantai dan mereka tidak dikasih waktu istirahat, saya bilang. Bagaimana saya punya tega istirahat hari ini sementara keluarga saya, saudara-saudara saya di Gaza, dihujani bom, dibunuhi, dibantai, dan mereka tidak ada waktu istirahat. Saya bilang gak ada istirahat, terima semuanya dari sekarang, saya bilang. Saya pulang ke Indonesia bukan istirahat, bukan untuk healing, bukan untuk rehabilitasi atau untuk rekreasi, enggak, saya bilang. Saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan saya yang belum selesai. Maka dari saat itu sampai sekarang saya belum istirahat. Langsung roadshow Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian ke Palembang, ke Lampung, ke Bengkulu, ke Padang, ke Medan. Sekarang saya tiba di Pekanbaru. Insya Allah habis ini kita akan langsung ke Sulawesi Tenggara, Makassar dan sekitarnya. Ya, alhamdulillah. Dan saya selalu wanti-wanti. Saya kalau acara-acara gini, ya kajian gini, saya wanti-wanti tim saya, awas jangan ada embel-embel di spanduknya, siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Mohon maaf, mungkin ini enggak sepaham dengan yang lain. Tapi bagi saya kata-kata ini kata-kata yang merusak konsep kita dengan Palestina. Jadi kalau kajian-kajian gini seolah ini kajian untuk ngumpulin donasi, untuk ngumpulin materi. Ntar pulang ke rumah nih merasa sudah gugur kewajiban saya. Enggak. Dan banyak kasus orang ini nggak mau datang kajian-kajian kayak gini. Ujung-ujungnya paling donasi itu. Saya nggak mau. Saya jauh-jauh datang dari Gaza ke sini bukan untuk narikin receh-receh dari kantong-kantong jemaah, saya bilang. Saya punya kewajiban, saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan informasi edukasi di sini. Kenapa kita umat Islam ini nggak istiqomah bantu Palestina? Angin-anginan, betul Bu ya? Sering tidurnya, kita sering lalainya. Kenapa? Karena kita kurang termotivasi. Kita nggak paham substansi. Apa sih, kenapa sih kita bantu Palestina? Apa sih tujuan utamanya? Kita kurang termotivasi. Kenapa kita kurang termotivasi? Karena kita kurang teredukasi. Kenapa kita kurang teredukasi? Karena kita minim literasi. Itu masalahnya. Jadi saya selalu mengatakan ini adalah kajian dan edukasi. Kalaupun nanti di ujung kajian ada yang menitip ke saya, serahkan. Kalau enggak masalah, saya enggak pernah mewajibkan. Semuanya kirim enggak. Bagi saya edukasi itu yang perlu kita tanamkan. Ya, agar kita ini istiqomah, paham bahwa yang sedang kita perjuangkan ini adalah kemuliaan umat Islam.